Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhad Hadi dengan 114230026 dari Blok 6 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan akan membahas tentang acara 2 mengenai sistem informasi geografis. Di sini kita dalam video ini kita menggunakan dua aplikasi ataupun dua software untuk acara 2 kali ini, yaitu yang pertama ada ArcMap ataupun ArcGIS dan kedua ada Global Mapper, di mana kita menggunakan Global Mapper untuk mengambil data kontur yang kita perlukan. Yang langkah pertama kita bisa masuk ke layar terlebih dahulu, klik kanan, masuk ke bagian properti dan ambil ke bagian ini UTM Zone 49S, lalu kita bisa apply dan oke. Kemudian yang kedua kita bisa add data. Kita bisa masukkan peta administrasi yang kita pilih. Di sini saya menggunakan peta gerobokan dan kita bisa add. Langkah kedua itu kita bisa meng-add control point grid kiri paling atas dan grid kanan paling bawah. Di sini kita pencet add control point. Lalu kita cari grid paling atas kiri. Di sini. Oke. Lalu kita zoom out lagi. Kita bisa klik kanan untuk main input X dan Y. Di sini kita masukkan angka X-nya itu grid yang di atas 450 100 dan grid Y-nya yang ini 9242 9242 990. Nah, kita bisa pencet OK. Kemudian langkah ke grid yang paling bawah juga kita seperti itu. Oke, sini. Seperti tadi, kita zoom out terlebih dahulu. Kita bisa input X dan Y-nya. Di sini kita masukkan angka X-nya itu 522 100 dan juga angka Y-nya 918 89 90. Nah, bisa oke. Kemudian setelah seperti ini, kita masuk ke bagian georeferencing. Di sini georeferencing ini kita update georeferencing. Kemudian setelah itu kita bisa masuk ke dalam bagian katalog dan mengambil file kita. Terus bisa masuk ke bagian new dan save file. Kita bikin keterangan batas administrasi acara 2. Batas administrasi gerobokan. Batas administrasi Farhad. Kemudian feature type-nya kita ganti ke polygon. Edit, kita ganti ke UDM Zone 49S. Lalu kita oke. Kita bisa close create feature, kita bisa close katalog. Lalu kita klik lagi batas administrasi, masuk ke bagian edit features, kemudian kita start editing. Nah, kemudian kita bisa create feature dan klik batas administrasi tadi. Lalu kita bisa pilih 3 kecamatan yang ingin kita polygon. Di sini saya memilih kecamatan Tanggungharjo, kecamatan Gubuk, dan kecamatan Teguwanu. Angkanya itu kita meng-add node menjadi line, dan line akan menjadi gabungan polygon yang akan menggabungkan ketiga kecamatan tersebut. Di sini kita memerlukan waktu yang cukup lama dan diusahakan untuk akurat.
Setelah seperti ini kita bisa klik 2, nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita bisa masuk ke bagian ini untuk mengubah current symbol-nya dari fill color seperti ini kita ubah ke no color, dan untuk upload width-nya kita ganti ke 2 terlebih dahulu, lalu kita bisa mengklik OK. Kemudian langkah ke selanjutnya kita memisahkan kembali tiga kecamatan yang kita polygon menjadi masing-masing kecamatan dengan cara kita bisa masuk ke cut polygon tool, lalu kita bisa meng-add seperti tadi untuk menggabungkan node menjadi garis ataupun line. Kemudian seperti tadi klik cut polygon tool lagi untuk membatasi kecamatan Gubuk dan kecamatan Tegowanu. Setelah seperti ini kita bisa masuk lagi ke katalog. Kemudian kita bisa meng-add lagi di sini new save file, lalu kita bisa bikin keterangan jalan Farhad. Di feature type-nya kita ganti ke polyline, editnya seperti biasa ke zona 49, lalu kita bisa meng-add oke. Jalan 1, jalan 26, oke. Kemudian kita bisa add edit feature, sketch, lalu kita bisa ke jalan edit feature. Oke, sebelum itu bagian polygon yang telah kita bikin tadi, kita harus save terlebih dahulu, di mana kita bisa stop editing dan kita bisa save. Kemudian untuk batas administrasinya kita ganti dulu ke outline color-nya ke bagian merah agar kelihatan. Kemudian kita masuk ke bagian jalan, kemudian kita ke edit feature, start editing. Kemudian kita masuk ke create feature-nya, ganti ke jalan 26. Lalu kita bisa memilih jalan masing-masing pada 3 kecamatan satu. Seperti kecamatan Tagung Harjo, kita bisa meng-add note ataupun titik ke jalannya. Kemudian kecamatan Gubuk sini. Kemudian kecamatan Tegowanu juga demikian. Setelah seperti ini kita bisa stop editing dan save. Kemudian langkah selanjutnya kita ambil lagi ke katalog. Kemudian kita bisa meng-add new shape file dan kita masuk untuk memberikan keterangan sungai. Sini saya memberikan sungai kode 26. Feature type-nya sama seperti jalan, polyline, edit terlebih dahulu ke UTM zona 49, lalu kita bisa oke. Kemudian kita bisa masuk ke sungai, edit feature, start editing, create feature. Kita ganti ke sungai. Oke. Lalu kita juga seperti jalan, kita pilih satu masing-masing kecamatan satu sungai untuk kita garis. Seperti ini. Satu. Kemudian di kecamatan Gubuk juga seperti itu, kita cari sungai. Oke. Kemudian di kecamatan Tegowanu juga seperti itu. Kita pilih satu. Setelah itu kita bisa ke editor, sub editing, dan untuk menyimpannya kita bisa meng-save terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya kita kembali lagi ke katalog, ke dokumen kita, ke ambil new lagi, dan save file lagi. Kita bikin titik. Di sini fiturnya tetap point, editingnya ke zona 49 UTM. Kita bisa oke. Lalu kita bisa klik titik 26, titik ini. Kemudian edit feature, start editing, create feature, lalu kita ganti ke titik 26. Lalu kita bisa memilih masing-masing kecamatan satu titik. Berarti kecamatan Tagung Harjo sama taruh sini satu. Kemudian di kecamatan Tegowanu satu.
kemudian kecamatan Bubuk juga 1. Oke. Setelah seperti ini, setelah kita meng-add batas administrasi, jalan, sungai, dan titik, administrasi juga setelah, kita bisa unchecklist administrasi gerobokan, lalu hasilnya akan tampak seperti ini. Setelah, belum, kita harus meng-save terlebih dahulu, stop editing, yes. Nah, setelah seperti ini, kita bisa masuk ke aplikasi ataupun software selanjutnya, itu Google Mapper. Kemudian kita bisa open data file, kemudian, bentar, atau enggak kita bisa ke sini, kita cari data Demnas. Setelah ini kita dapat Demnasnya, kita add semua Demnas, lalu bisa open. Terus bisa yes all. Di sini kita tidak perlu mengubah apapun, kemudian kita centang use selected project for all select file, kemudian oke. Setelah bentuknya seperti ini, kita bisa masuk lagi file, kita ke dokumen untuk ambil peta acara kita, batas administrasi gerobokan SAP. Oh salah, bukan ini. Oke. Setelah kita meng-add shape file administrasinya, kita bisa meng-add kontur, create kontur. Kemudian di sini kita bisa masukkan interval konturnya sesuai keinginan kita. Di sini saya akan menggunakan konturnya 20 saja. Di sini oke. Setelah itu kita bisa apply. Kita bisa masukkan terbon, terus drop box. Di sini kita masukkan daerah plottingan kita tadi. Seperti ini. Bisa oke. Di sini bisa masukkan oke. Setelah itu, setelah berbentuk seperti ini, kita bisa masuk ke generate kontur kita ini. Kemudian kita bisa ke layer. Kita bisa ekspor generate konturnya. Kita klik OK, bagian save file OK. Di sini kita akan ekspor line. Kita kasih nama, kita masuk dokumen, kita save ke folder kita. Ini kita kasih kontur 320 Farhad 26. Setelah itu kita bisa save, kita bisa apply ataupun oke. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke bagian ArcGIS ArcMap. Kemudian kita masuk ke layer, add data. Kemudian kita cari data kontur yang kita masukkan tadi di folder kita. Oke. Oh, oke. Oke. Oh, kita cari kontur IK26. Oke, di add. Kemudian close. Nanti hasilnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa masuk ke kontur lagi. Ya, kita masuk ke bagian geoprocessing. Kita ke clip. Lalu di clip ini input feature kita masukkan kontur IK. Kemudian clip feature kita masuk batas administrasi. Di sini kita save namanya terserah kita untuk IK 26. Ini kita bisa save dan maka selanjutnya kita bisa oke. Nah, setelah ini kita bisa melihat bagian kontur yang sudah terbuat dan juga bagian terluarnya. Lalu kita bisa checklist kontur IK26 ini. Lalu seperti ini hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa masuk ke tabel tabel of content. Bukan. Klik kanan ke terlebih dahulu, open attribute table. Di sini kita bisa lihat elevation, close, dan juga lainnya. Kita add file terlebih dahulu. IK. Di sini kita type-nya tetap short integer. Lalu kita pencet OK. Cek terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita bisa klik elevation. Lalu kita klik kanan, masuk ke file kalkulator, dan masukkan rumus. Kita rubah parsen menjadi Python. Terus kita elevationnya kita masukkan. Klik 2 kali. Space. Titik. Replace
space dalam kurung tanda kutip M kecil space dalam kurung kutip koma kutip kutip tutup kurung. Kemudian bisa ya, bisa oke. Kemudian setelah bagian elevasinya kita hilangkan simbol M-nya, kita masuk ke bagian IK, klik 2 seperti tadi, masuk pada file kalkulator. Di sini kita bisa masukkan rumus, yaitu elevation, space, klik, terus space, mode, space, dalam kurung, IK kita 20, kali, mode 20 kali 4 itu 80, terus kita bisa bikin sama dengan kosong. Kemudian kita bisa parsenya VB-Scribe, yang bisa oke. Nah, setelah itu kita bisa masuk, kita bisa close. Setelah itu kita bisa masuk ke bagian tahap selanjutnya, yaitu kita masuk ke simbologi. Kita bisa masuk ke kontrikan 26, bagian property. Lalu di sini kita masuk ke bagian simbologi, feature kita masuk ke kategori, di mana kita masuk ke unique value. Dan di sini kita value file kita ganti ke IK, baru kita add value. Di sini kita bagian interval konturnya kita ganti dengan warna electron gold dengan ketebalan 2. Oke. Kemudian untuk yang kontur biasanya kita ganti juga ke electron gold dengan ketebalan 0. Oke. Setelah tersebut kita bisa apply dan oke. Kemudian setelah IK kita masuk ke bagian terlebih dahulu ke batas administrasi, property, sama seperti tadi kita ke simbologi. Di sini kita masuk ke kategori unique value, value file kita masih ID, kemudian add all value. Di sini kita ganti. Oh ya, sebelum kita masuk ke simbologi terlebih dahulu, ada satu langkah yang kita belum lakukan, yaitu kita ke bagian menambahkan tabel keterangan pada masing-masing seperti kontur, sungai, jalan, dan batas administrasi. Di sini kita masuk ke bagian batas administrasi, open attribute table, kemudian kita add file. Di sini kita bisa bikin keterangan uh, BTS. Di sini tipenya short text dan kita bisa oke. Oke. Lalu di sini kita bisa masuk ke start editing. Kita bisa beri keterangan seperti persawahan. Kemudian yang kedua kita masuk perkebunan. Yang ketiga kita pemukiman. Kemudian kita bisa save editnya kita dengan stop editing. Setelah tersebut kita ke jalan sama seperti tadi ke open attribute table, bagian add file. Di sini kita bisa bikin keterangan JLN. Di sini tipenya kita berganti ke teks. Oke. Kita bisa start editing kembali. Kita bisa bikin jalan 27, jalan 28, dan jalan 29. Dan kita bisa save kembali, stop editing, dan save. Close. Ke sungai, attribute table, bagian add file, kita kasih keterangan sungai. Tipenya kita ke teks. Lalu kita bisa editor, start editing. Oke. Sungai 1, sungai 2, sungai 3. Kemudian sudah. Nah, setelah itu baru kita bisa masuk ke bagian pemberi simbologi. Kita bisa masuk ke properti pada batas administrasi. Terus kita masuk ke simbologi, kategori, unique value. Kemudian pada ID value kita kasih keterangan, add value. Di sini setelah seperti ini kita bisa ke bagian advance, bukan. Kita bisa oke. Nah, seperti ini. Atau kita bisa ganti ini dengan peta RBI. Bentar. Ke style reference, add style to list, simbol RBI, oke.
Nah, di sini kita bisa masuk pemukiman. Pemukiman kita cari pemukiman, keterangan akses energi, pendidikan, tempat tinggal. Kita bisa oke. Perkebunan kita bisa ganti perkebunan. Kebun campur, oke. Persawahan, LCT sawah. Ini kita apply, bisa oke. Lalu hasilnya seperti ini. Kemudian ke bagian jalan, seperti tadi kita ke properti, kita ke simbologi, kategori, keterangan, add all value. Di sini kita kasih jalan arteri, jalan utama, dan jalan lokal. Oke, lalu kita bisa apply. Oke. Kemudian sungai, properti, kategori, keterangan, add all value. Kita bisa kasih sungai, satu, sungai 3 kita kasih ke drainase. Anggap irigasi. Oke. Kita bisa tambahkan ketebalannya ke 1. Dua. Kemudian setelah itu kita ke titik properti, ke bagian kategori. Belum kita kasih keterangan. Ntar kita ke bagian attribute table, kita add field keterangan. Terus ini kita ganti ke teks. Oke. Kita bisa bikin start editing. Rumah, masjid, kantor. Kemudian kita bisa save. Lalu kita bisa masuk ke bagian simbologi, properti, kategori, keterangan, add all value. Lalu kita bisa ganti kantor, anggap kantor instansi, masjid, rumah, oke. Lalu kita apply, lalu kita pencet oke. Kemudian langkah selanjutnya, kita bisa memberikan keterangan ataupun label pada masing-masing keterangan dari kontur. Kembali ke properti, ke bagian label. Di sini kita ganti ke define class, dan di sini kita ganti ke elevation. SQL query-nya kita bisa masuk ke SQL. Di sini kita bisa masukkan rumus IK. Kita ulang. IK spasi get unique value min 1. Terus lalu kita bisa oke. Kemudian expression kita masukkan rumus elevation. Terus spasi, kemudian mengklik tambah spasi tanda petik 2 spasi M tanda petik 2. Oke. Spasi nggak sih? Kemudian kita bisa masukkan rumus untuk SQL query, yaitu IK sama dengan get unique value kita ganti ke min 1. Kemudian kita bisa oke. Kemudian untuk ekspresinya kita ganti ke elevation spasi plus spasi tanda kutip meter tanda kutip. Lalu kita bisa oke dan bisa play dan bisa oke. Hasilnya akan keluar seperti ini. Langkah selanjutnya kita sama ke sungai. Kita properti, ke label, terus label all the feature, label feature in this layer. Label feature kita ke keterangan. Fontnya kita ganti ke Times New Roman dengan ukuran 12. Kemudian simbol, kita edit simbol ke bagian mouse, bagian halo, oke. Placement propertinya kita ganti ke curve on the line. Remove duplicate label, oke. Apply. Kemudian ke bagian jalan, properti,
kita ke label all, terus ke keterangan, sama seperti tadi kita ganti ke Times New Roman, bagian ukurannya 12, ke simbol, edit simbol, bagian mas, halo, oke, kita ganti ke warna hitam. Oke, ke propertinya kita jalan curve on the line, remove duplicate label, play. Sungai 2, jalan udah, kemudian ke titik kita seperti tadi juga, seperti simbol label all, label selanjutnya kita kasih keterangan, Arial kita ganti ke Times New Roman, ukuran 12, terus simbolnya kita ganti ke edit simbol, mas, ganti ke halo, oke. Oke. Placement propertinya kita ganti ke prefer bottom center all allowed. Terus kita oke. Nah, setelah itu kita bisa simpan hasil representasi kita ini. Kita masuk ke bagian file, terus save as bagian kita. Terus kita bisa menyimpan sesuai acara judulnya, acara 2 Farhat Arkis. Kemudian artmap dokumen save. Kemudian itulah hasil dari acara 2 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.